Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Fadilah Rahmadani Utami dan rekan-rekan saya Widya Hapsari, Reja Vigo Perdana, dan Adinda Mulia Fikri. Kami dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah jaringan komputer yang telah kami buat dengan tema Survei Instalasi Jaringan Warnet. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, yang insya Allah kita pun termasuk di dalamnya yang tetap istiqomah dengan ajarannya hingga akhir zaman. Makalah ini menjelaskan tentang survei instalasi jaringan di warnet. Semoga dapat bermanfaat tidak hanya bagi kita pribadi, tapi juga untuk yang membacanya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa masukan-masukan dalam penulisan makalah ini. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 analisa aktivitas, bab 4 masalah isu, bab 5 masalah dan isu baru, bab 6 penutup, dan terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakangnya, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, telah menempatkan internet menjadi layaknya sebuah kebutuhan pokok. Di Indonesia, masyarakat akan internet sudah berkembang sangat pesat, terutama bagi mereka yang pelajar, mahasiswa, pengajar, dan masyarakat umum lainnya. Hal ini dikarenakan sifat berita internet yang global, sehingga kita dapat terkoneksi ke seluruh jaringan di dunia, berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, mendapatkan pengetahuan atau sesuatu yang dibutuhkan. Survei ini adalah kegiatan pengumpulan data melalui permintaan keterangan atau jawaban kepada sumber data dengan menggunakan daftar, pertanyaan, angket sebagai alatnya. Rumus masalah. Sebuah survei mengenai layout jaringan akan dilakukan pada sebuah laporan survei pada Warnet Queen. Tujuannya, adapun visi atau tujuan dalam pengembangan survei laporan ini, yaitu untuk memperoleh manfaat belajar dari implementasi instalasi pada jaringan pada Warnet Queen. A. Mempermudah sarana belajar jaringan komputer. B. Untuk sarana observasi tahap implementasi. C. Penghitungan anggaran biaya yang dikeluarkan. D. Mengetahui layout atau topologi jaringan yang digunakan. Dan adapun tujuan utama dari survei instalasi jaringan sebagai berikut. A. Mempermudah memperoleh informasi pemasangan jaringan. B. Mengembangkan pengetahuan mengenai jaringan komputer. C. Membandingkan hasil belajar jaringan komputer secara teori dan praktik. D. Mengamati proses kerja jaringan pada Warnet Queen. Bab 2 pembahasan. Kegiatan perkembangan survei. A. Analisa jadwal waktu. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah tertera gambarnya, dan saya langsung masuk ke sesi penjelasannya saja. Perencanaan konsep. Menganalisa serta mengevaluasi sistem jaringan yang digunakan. Data diamati secara relevan dan diambil bagian pokok permasalahan pada konsep jaringan, dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan maintenance. Pengamatan lokasi. Melakukan peninjauan lokasi survei pada instalasi jaringan, terutama pada lokasi yang akan dijadikan proses pengamatan langsung, tempat di mana posisi klien dan server berada. Definisi kebutuhan user.
dengan minimum standar spesifikasi sistem harus memenuhi kebutuhan user. Maka, dalam laporan pembuatan jaringan komputer dari sumber kepemilikan warnet didapat sebagai berikut. 1. Niche atau LAN card. 2. Repeater. 3. Hub. 4. Router. 5. Kabel UTP. 6. Konektor RJ. 7. Modem dengan koneksi internet speedy. Definisi fungsi survei lokasi. Laporan pengamatan jaringan komputer dilaksanakan dalam 1 bulan. Berdasarkan survei yang sudah disusun, maka dapat mempermudah masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Pembuatan desain dan jadwal. Pekerjaan proyek instalasi jaringan internet. Nomor 1. Aktivitasnya analisa kebutuhan sistem. Kodenya A, durasinya 1 hari. 2. Pemodelan desain kerja. Kodenya A. Aktivitas yang mendahului A, durasinya 2 hari. 3. Analisa kebutuhan hardware. Kodenya C, durasinya 2 hari. 4. Pengadaan hardware. Kodenya D, analisa yang mendahului C, durasinya 1 hari. 5. Instalasi hardware. Kodenya E, aktivitas yang mendahului D, durasinya 1 hari. Nomor 6. Persiapan dan pelatihan user. Kodenya F, aktivitas yang mendahuluinya B, durasinya 2 hari. 7. Implementasi. Kodenya G, aktivitas yang mendahului F dan D, durasinya 3 hari. Implementasi jaringan. Denah lokasi proyek instalasi dengan internet QueenNet adalah sebagai berikut. 1. Analisa anggaran. Anggaran tidak hanya pada biaya, tetapi mencakup perencanaan sumber daya yang meliputi A. Sumber daya material. Proyek instalasi jaringan internet memang sedikit rumit dan memerlukan biaya yang besar pula. Untuk peralatan yang diperlukan lebih rincinya akan dicantumkan pada estimasi biaya. B. Sumber daya manusia. Berdasarkan aktivitas pekerjaan dalam proyek diperlukan orang-orang yang ahli di bidangnya dan berkompeten dalam ilmu komputer. C. Sumber daya biaya. Berikut estimasi biaya dalam pelaksanaan proyek instalasi jaringan internet. Implementasi jaringan QueenNet sebagai berikut. Nah, di sini udah ada gambar rancangan anggaran instalasi sebagai berikut. Dan di sini juga sudah tertera hardware serta harganya. Nah, kita langsung masuk untuk keperluan ISP ya. Jadi kita langsung masuk untuk keperluan ISP. Pertama, biaya awal sebesar 3.500.000. Kedua, pembangunan tower sebesar 7.500.000. Ketiga, promo internet sebesar 3 juta. Jumlah keperluan ISP sebesar 14 juta rupiah. Lalu ada juga untuk keperluan desain interior warnet seperti meja netter, meja gamer, kursi bulat, sekat netter, sekat gamer, colokan listrik, meja operator, desain dan pengecetan, dan lain sebagainya. Nah, untuk harganya di sini juga sudah tercantum, serta untuk banyaknya kursi dan meja atau colokan listrik juga di sini sudah tercantum. Dan total uang yang harus dikeluarkan yaitu sebesar
Rp32.890.000 dan untuk modal keseluruhan sebesar Rp154.182.000. Biaya perhitungan laba rugi bisnis warnet. Nah, untuk pemasukannya per hari sebesar Rp750.000 dan per bulan sebesar Rp22.500.000. Untuk pemasukan penjualan makanan dan minuman per harinya sebesar Rp150.000 dan per bulannya sebesar Rp4.500.000. Dan untuk pemasukan penjualan lain-lain seharinya itu sekitar Rp50.000 dan per bulan itu sebesar Rp1.500.000. Jadi jumlah pemasukan keseluruhan sebesar Rp28.500.000 dalam 1 bulan. Nah, untuk pengeluaran bisnis warnet per bulan, gaji pegawai sebesar Rp2.250.000 per bulan, listrik sebesar Rp2 juta per bulan, langganan internet sebesar Rp3 juta per bulan, lain-lain sebesar Rp1 juta per bulan. Jumlah pengeluaran sebesar Rp8.250.000 per bulan. Asumsi balik modal. Pemasukan per bulan sebesar Rp20.250.000 per bulan. Pemasukan tahun pertama sebesar Rp243 juta per bulan. Analisa ruang lingkup. Proyek instalasi jaringan internet ini meliputi sasaran, tujuan, dan faktor kesuksesan dari proyek. Sasaran proyek kami adalah para pelajar dan mahasiswa di sekitar lokasi yang merupakan area pendidikan. Tujuan proyek kami adalah memanfaatkan peluang bisnis yang cemerlang. Bab 3. Analisa aktivitas. Jadi di sini ada 2 analisa. Pertama, analisa proses. Kedua, analisa aktivitas. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisa proses terlebih dahulu. Jadi, awalnya ada keinginan untuk mendirikan sebuah usaha dengan hasil yang menjanjikan. Karena telah memiliki lahan yang strategis di area pendidikan juga, maka dirasa cocok tuh untuk mendirikan sebuah warnet. Selain itu juga, ditunjang dengan kemampuan dalam ilmu komputer, maka terlahirlah proyek instalasi jaringan internet Quinet. Setelah analisa proses, yaitu ada juga analisa aktivitas. Di sini, proyek dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 9 November tahun 2009, dengan asumsi sebagai berikut. 1. Perencanaan konsep. 2. Memilih lokasi. 3. Mendesain lokasi. 4. Pemilihan dan pembelian peralatan yang tepat. 5. Pembuatan jaringan lokal dan internet. 6. Pemrograman billing warnet yang tepat. 7. Penentuan daftar harga karena harga menentukan prestasi. Dan terakhir, promosi. Bab 4. Masalah isu. Di sini ada item tindakan dan status. Pertama, dengan adanya jaringan internet Quinet dapat memenuhi semua kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dari internet. Kedua, meningkatkan SDM masyarakat sekitar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemanfaatan internet yang ada. Nah, di sini juga ada item tindakan baru. A. Rekomendasi. Pertama, kami menyarankan penggunaan prosesor Intel Pentium 4 untuk kestabilan PC warnet. Apabila warnet tidak digunakan untuk penggunaan game online dan menggunakan software asli atau legal, bukan program kopian. Nah, yang kedua, sesuai dengan kinerja yang diharapkan pada saat warnet beroperasi, kami menyarankan penggunaan spesifikasi PC dan perkiraan minimum pengawasan biaya operasional juga pendapatan warnet pada akhir bulan. B. Penugasan tanggung jawab. Proyek ini telah kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab.
dan dengan keahlian yang kami miliki tentang ilmu komputer. C. Tenggang waktu. Rencana pelaksanaan proyek membutuhkan waktu selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 9 November tahun 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2009. Bab 5. Masalah dan isu baru. Nah, untuk pembuatan proyek pasti ada aja masalah dan isu, tapi ada juga solusinya. Nah, untuk masalahnya nih, pertama, banyak peralatan yang diperlukan dalam pembuatan proyek instalasi jaringan internet. Kedua, adanya biaya investasi awal yang cukup tinggi untuk pembuatan jaringan internet dan biaya perlengkapan. Nah, untuk isu-isunya, 1. Pengelolaan dan perawatan jaringan merupakan salah satu komponen penting dalam kelangsungan jaringan internet QNet. Kedua, seluruh jaringan dihubungkan dengan kabel UTP, dibantu dengan switch. Keuntungan dengan menggunakan kabel UTP dalam jaringan ini adalah hubungan atau link antar titik bisa lebih stabil. Untuk solusi-solusi yang mungkin, pertama, rekomendasi. A. Sistem jaringan internet ini dibangun dengan media kabel. B. Kecepatan akses datanya tinggi. C. Relatif stabil dibanding dengan Wi-Fi. D. Solusi jitu dalam memanfaatkan peluang bisnis. Yang kedua, penugasan tanggung jawab. Proyek ini dikerjakan oleh tim kelompok. Nah, yang ketiga, tenggang waktu. Ternyata proyek ini terlaksana tepat dengan waktu yang telah diperhitungkan, yaitu 1 minggu. Bab 6. Penutup. Nah, jadi kesimpulannya, usaha warnet memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Kedua, membantu masyarakat yang belum memiliki komputer atau laptop sehingga memudahkan masyarakat mengenal dunia global. Ketiga, adanya CCTV yang bisa membuat kenyamanan konsumen saat berada di dalam warnet. Nah, untuk saran, 1. Menginstal antivirus yang bisa dipercaya dan ampuh membersihkan virus yang susah terdeteksi oleh antivirus biasa. Kedua, menambah CCTV untuk memastikan kalau tidak ada pencurian yang terjadi di dalam dan di luar warnet. Daftar pustaka 0702695 Jarkom @udinus.blogspot.com. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau ketidakfahaman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.